Tapi intinya kayak nenek moyang kita aja, kayak masyarakat adat kita aja, dia hidup tapi dia selaras dengan alam, jadi dia ngambil sesuatu buat dia tapi dia mengembalikan kebaikan juga. Tapi itu dia lakukan setiap hari, bukan kayak sekali-sekali nanam di hutan gundul, nggak gitu. Kalau orang kota kan gitu kan, nyumbang pohon tanam di hutan gundul kelar gitu, gue udah baik buat alam. Tapi sehari-harinya masih berantakan. Kalau saat memutuskan untuk ikut Indonesia Mengajar untuk berangkat ke sana sebagai pengajar muda istilahnya kan ya? Iya, pengajar muda. Ada rasa takut juga nggak? Enggak sih, aku lebih excited. Yang takut orang tuaku. Ya, takut banget. Kayak lo ngapain, ninggalin kerjaan, ngapain ke pelosok, di sana nggak kenal siapa-siapa, di sana nggak ada sinyal, nggak ada listrik, lo mau ngapain di situ? Terus it's so uncertain kan? Yeah. Kalau kita nyari di internet aja soal Tanimbar, foto-foto yang muncul di zaman itu masih sedikit, karena it's like 2012. Well, it's 8 9 years ago itu nggak seheboh itu Instagram sama YouTube still loh, nggak kayak sekarang social media tuh kan baru memuncak banget kayak belasan ya. 2010-an akhir gitu. Jadi itu kayak there's no information. Bunda juga nyarinya di internet, Tanimbar tuh apa, kesananya gimana, nggak jelas. Jadi dia kayak takut banget. Aku sih kayak let's just go gitu. Karena aku percaya kali ya, karena kan ada instansi yang melakukan ini kan. Nggak main-main gitu. Nggak cuma anak-anak dari ibu kota ditaruh nggak jelas di mana kan. Tapi kan udah dipikirin, dia udah kerja sama kabupatennya, sama bupati ya. Jadi aku pikir udahlah, ini legit lah, I'll be fine gitu. Dan agak naif juga. Agak naif sih. Karena aku nggak kepikiran kalau di sana kan ada malaria ya. Oh di sana aku nggak kepikiran. Terus aku kena malaria di sana. Pokoknya agak naif aja. Jadi I'll just be there, I'll be happy. Pokoknya semua akan oke. Ternyata pas sampai sana ternyata agak berat ya gitu. Oh kena malaria, makanya mau mati ya. Tapi ternyata ya udah dilewatin juga gitu. Dan dari situ kembali dari sana terus kerja di perusahaan swasta di Shell ya. Iya. Di Shell selama berapa lama tuh? 3 kali ya. Sekitar 3 tahun. Iya, I think the pattern is like that deh, 3 tahun. Apakah kemudian alasan pindahnya juga karena hal yang sama? Kayaknya udah cukup yang gue bangun, kontribusi gue di sini udah membangun cukup, and then it's time to leave, atau agak beda. Kalau di Shell, aku nggak ngerasa aku ngebangun hal yang terlalu konkret lah di sana ya. Itu kan ada itu kalau di Shell kayaknya karena itu di umur hidup aku yang udah agak berbeda juga kan. Because yang pas di Sampurna kan I was young, itu kan aku baru graduate, I was like 22. Jadi aku masih mencari juga kan, pengen keluar dari zona nyaman segala macam. Kalau di Shell it was a bit different because I was already married. Tentunya aku butuh sesuatu yang lebih stabil, right? In terms of financial stability, independence dan lain sebagainya, itu kan harus lebih tertata lah. Kalau sebelumnya kan aku masih tinggal sama orang tua dan lainnya, jadi lebih privileged gitu lah in a way. Kalau ini kan enggak, jadi banyak pertimbangan itu sih. Cuma akhirnya karena aku udah nggak nyaman aja kali di pekerjaan itu ya. The job isn't for me. So the job is not bad, I would say. A lot of people probably would enjoy the job. Di awal juga aku enjoy the job. Cuma lebih kayak I just didn't like it. The nature of the job I didn't like. Kayak harus ke kantor pagi, pulang malam, semua depan laptop. Ya standar ya corporate roles gitu, rapat kayak all day, and then kadang-kadang apa yang kita udah siapin juga jadinya nol lagi, and then we work for a bigger project that is someone else's project in a way, right? It's not our project. I'm not invested at all in that project sebenarnya, in a way personally. Lebih kayak I'm doing it for the company, dan kadang hal kayak gitu buat aku jadi kayak why am I doing all this? Terus capek banget, and then I don't get to meet Dira. Jadi cabut pagi, Dira juga kerja, aku kerja, baru pulang malam, ngobrol juga udah capek kan bawaannya. Terus aku ini udah mulai mikirin soal hidup aja. Mulai bercermin aja, is this what I want to do for my life? Is this my long term picture of what my life would be like? Itu kan aku nggak ngelihat itu kan. Ya udah aku banyak ngobrolin sama Dira, akhirnya kita memutuskan yuk kita berkarya bareng aja, kita bikin bisnis bareng yuk gitu. Walaupun itu sebenarnya udah kita bahas pas sebelum nikah ya. Jadi kita udah sempet kayak mimpikan nanti kalau udah nikah kayak kita berkarya bareng, seru deh Dira, ya kita ngelakuin sesuatu bareng yuk gitu. Mas Dira itu juga kerja di tempat lain juga? Ya, Dira tuh punya, dia kan kayak aktivis gitu lah ya, dia punya organisasi sendiri dan dia sangat tersita juga waktunya di situ. Dan, jadi, dan kalau gitu
Ini pertanyaan yang nyambung ke kebun Kumara sekarang nih. Gitu. Backgroundnya kalau secara formal psikologi, kemudian mengajar, suka ngajar, pendidikan lah ya, atau dalam arti mengajar lebih tepatnya. Mengajar dan belajar. Mengajar dan belajar. Iya, iya. Kayak Mas Ali lah. Kayak Mas Ali kan ngelakuin ini kan untuk belajar. Ya gue ini belajar. Iya, exactly. Makanya itu kan seru kan? Yes, bahkan lebih seru daripada ngajar kadang-kadang kan? Iya, benar. Iya kan? Iya. Nah, tapi sampai akhirnya ke berkebun pertanian ke arah sana itu apa? Tipping pointnya apa yang gitu? Nah, pas kita udah mau mulai bisnis kan kita harus cari nih, kita mau mulai bisnis apa. Terus kayak banyak banget yang bisa bisnisin kan. Nah akhirnya aku sama Dira butuh waktu cukup lama kok untuk kita menelusuri ini masuknya kemana ya. Jadi kita sempat pas aku masih kerja di Shell waktu itu. Tapi semua cuti aku ambil untuk kayak ke Jogja. Itu ada sahabat aku di Jogja yang bikin company namanya Agradaya. Dia turun duluan, dia dari Indonesia mengajar juga. Dia turun duluan ke Sleman, Kabupaten Minggir, kerja sama petani, bantu mereka menjual produknya juga, bantu mereka belajar dari mereka juga gitu lah. Pokoknya dia udah duluan ke sana. Terus aku mikir keren banget nih ya dong, kayak it's very socially impactful, environmentally powerful, terus berimpact lah, bermakna lah kerjaan dia gitu kan. Ya udah aku sering banget ke Jogja untuk berguru sama mereka, untuk ngobrol aja kayak gimana lo mulai, gimana ketika lo melakukan ini, how did you know this was the business for you, apa langkah-langkahnya. Jadi belajar dari mereka. Sampai satu titik pas kita sering balik ke sana, aku ingat banget itu adalah bulan puasa tahun 2015, aku dibawa ke Bumi Langit. Have you heard of Bumi Langit? Tahu deh, kayak apa? Bumi Langit, Pak Iskandar Wawaruntu. Pokoknya gue pernah dengar. Karena gue nggak bisa bilang gue tahu itu apa ini, tapi gue jelas pernah dengar. Ya pokoknya Bumi Langit, kita dibawa ke tempat itu di Jogja, terus kita belajar sama dia. Jadi basically belajar sama dia tuh gini, kita datang ke sana lagi bulan puasa jadi sepi, dia punya warung, jadi orang tuh biasanya tahu Bumi Langit dari warungnya, kafe, warung Bumi Langit. Nah warung Bumi Langit itu nyediain makanan yang enak banget sih. Ibu Dar, istrinya Pak Is yang masak itu super enak. Nah biasa orang tahunya dari warung. Nah hari itu kan bulan puasa warungnya tutup. Tapi biasanya kalau kita udah ke warung itu, kita suka dikasih tour di bawah warung ini tuh rumahnya, di bawahnya tuh kebunnya. Jadi yang dimakan di warung ini tuh sebagian adalah banyaknya dari si kebun ini. Plus dia banyak mendukung produk-produk lokal juga lah ya. Nah pas kita ke sana, warungnya tutup, kita ketemu Pak Iskandarnya langsung. Dia emang udah deket sama Asri, sama keluarganya Asri, si Agradaya ini. Akhirnya aku dikasih tour sama Pak Iskandarnya langsung. Si Asri cerita, apa nih ada temen aku dari Jakarta, pengen dong belajar soal alam, pengen belajar soal lagi ngulik-ngulik pertanian. Waktu itu saya mikirnya pertanian, alam gitu, aku sama Dira, karena kita sama-sama suka alam ya. Jadi kita lagi nguliknya alam, bisnis buat alam sama manusia yang serasi itu apa gitu. Dan nyampe ke sana, Pak Iskandar ngasih tour, baru dia cerita semua tentang lifestyle kali ya, sustainable lifestyle, gaya hidup yang lebih, kalau dia menamakannya selaras dengan alam atau toib gitu, yang lebih baik. Saya cerita aja gimana, kenapa kebun itu penting, gimana dia mendesain rumah agar dia bisa makan dari rumah itu, gimana dia mengelola sampah di rumah dia biar semuanya tuh terkelola di situ. Dia cerita gimana dia filter air-air kayak cuci piring, air bekas ngejegrek, grey water, black water, itu gimana dia filter sampai jadi bersih, dia bisa pakai lagi untuk nyiram kebunnya. Pokoknya itu kayak bener holistic approach, semua yang terhubung dengan rumah dia, dengan gaya hidup dia. So aku sama dia sih tertampar banget aja ngeliat itu, karena aku ngerasa kenapa kita nggak pernah diajarin di kota kan? Kayak kenapa kayak gaya hidup yang kayak gini tuh nggak ada di perkotaan, sedangkan itu bener-bener bagus banget. Dan mungkin zaman sekarang kata-katanya mindful kali ya, itu yang banyak dipakai sama orang kan. Dan itu bener-bener dipraktekkan ke dalam keseharian di zona terinti dia, itu rumah dia, itu semua. Pulang dari situ, aku langsung mikir sama Dir, kayaknya kita harus kayak ngelakuin ini. Terus gimana caranya biar wawasan ini tuh bisa ada gitu di perkotaan. Jadi orang nggak harus jauh-jauh ke Jogja atau ke Bali untuk bisa memahami ini, pendekatan hidup ini. Yang sekarang banyak disebut permaculture. Ya, permaculture tuh kayak istilah modern sih. Tapi intinya kayak nenek moyang kita aja, kayak masyarakat adat kita aja, dia hidup tapi dia selaras dengan alam, jadi dia ngambil sesuatu buat dia tapi dia mengembalikan kebaikan juga. Tapi itu dilakukan setiap hari, bukan kayak sekali-sekali nanam di hutan gundul, nggak gitu. Kalau orang kota kan gitu kan, nyumbang pohon, tanam di hutan gundul, kelar gitu, gue udah baik buat alam. Tapi sehari-harinya masih berantakan gitu. Sedangkan kan yang bener adalah mungkin lo nggak usah nyumbang kali ke hutan gundul, mungkin lo keseharian lo aja yang lo benerin biar hidup lo tuh lebih
baik gitu secara kontinu gitu terhadap alam. Ya udah akhirnya aku belajar dari situ, belajar permaculture, ngambil akhirnya nabung akhirnya Februari tahun depannya 2016 aku ngambil permaculture design course di Bumi Langit. Dia mengasih kursus itu. Kursus 2 minggu. Kita belajar soal permaculture, prinsip-prinsipnya apa, gimana menerapkannya di rumah, mendesain kebun, mendesain kehidupan ini semua. Ya udah akhirnya kita ambil kursus itu, pulang-pulang kita garap kebun kumara. Nah, ini biar nggak bingung, kenapa kok tiba-tiba mau larinya ke garap kebun dan lain sebagainya? Karena dulu ini tuh kebun kumara tuh kantornya Dira. Jadi dia sudah punya akses ke lahan ini. I see. Dan sudah dekat sama pengelola lahan ini. Dan dulu nggak kayak gini ya, dulu nih banyak banget, dulu nih kayak bener gelap. Terus pohonnya banyak banget pohon, jadi kayak dulu nggak mungkin bisa di kebun. Ini tuh baru karena pohonnya ditebang, karena udah keropos baru jadi kebun. Cuma kita udah punya akses ke lahan kayak gini, terus Dira sering banget ngobrol sama pemiliknya juga, sama aku juga. Kita ngomong kayak, Mas Heru, karena Mas Heru, ini keren loh kalau tempat ini sih, wisata Situ Gintung ini jadiin green gitu, bener-bener green education. Jadi nggak cuma belajar batik atau budaya yang udah ada, tapi bisa belajar berkebun, bisa belajar merawat alam, nyemai, nyiram dan lain sebagainya buat anak-anak. Beliau setuju. Jadi at the back of our heads kita selalu udah punya bayangan it's going to be this place that we're gonna be turning into semi Bumi Langit itulah. Gitu. Karena kita udah punya tempat ini, makanya kita kayak we just connecting the dots. Kita udah punya akses ke tempat ini, pemilik lahannya yang tempat kita nyewa ini dia udah setuju dengan konsep besar kita ini. Ya udah, kita connecting the dots aja, ngambil permaculture design course biar kita belajar ngedesain, biar kita tahu harus digimanain, lalu ngembangin kurikulum pendidikannya karena itu emang passion aku. Udah kita connecting the dots aja, akhirnya jadi kebun kumara yang kayak gini. Jadi memang betul-betul sebelum itu nggak kepikiran sama sekali. Aku nggak pernah berkebun sebelum kebun kumara. Ya, jadi aku tidak pernah ngompos. Nggak pernah nginjek tanah, nggak pernah megang tanah, kayak sekam bakar, sekam mentah, I have no idea itu apa. Ya aku semua belajar dari itu. Iya kayak kulit padi, aku mikir ini kulit padi aja, kulit padi. Aku baru tahu kalau itu namanya sekam mentah gitu yang bisa dipakai buat nanam. Aku pikir itu kayak kulit padi, entahlah diapain. Dulu tuh aku sama dia tuh posisinya adalah kita tuh sangat suka sama alam. Jadi kita tuh punya bucket list yang daki gunung setahun sekali wajib sama adik-adik kita. Terus ada bucket list pokoknya ke pantai, ke gunung, pokoknya harus selalu ke alam. Cuma standar kita benar-benar pecinta alam tapi nggak merawatnya sama sekali lah gitu. Kayak standar we appreciate it, right? Kita terkesima dengan keagungannya, tapi kalau mau jujur, kalau kita balik ke rumah, keseharian kita nggak ngerawat alam juga, nggak ngompos, nggak apa, beli plastik segala macam masih lah ya, nggak mindful sama sekali. Baru kita belajar di sana permaculture, belajar dari Bumi Langit tentang gaya hidup, tentang desain ruang yang lebih mindful, yang lebih baik, baru kita lebih ngeh. Jadi emang kayak flip the switch, bener-bener flip banget sih kalau udah ke tempat itu. Makanya aku selalu, kadang kalau orang belajar ke kebun kumara terus dia udah bener-bener deep banget, udah punya pertanyaan yang deep banget, jujur aja aku suka ngarahin dia, kamu ke Bumi Langit aja gitu. Aku selalu ngarahin dia ke sana karena di sana tuh sangat mateng kan, dan praktisi keseharian banget. Dan Pak I sama anak-anaknya Krishna, semua tuh guru-guru kita, mereka tuh udah bener-bener menjiwai hidup yang selaras dengan alam itu. Jadi kalau ngobrol sama mereka tuh pasti banyak banget ketampar lah. Soal asal-usul makanan kita, soal ketidakpekaan kita sama apa yang kita minum, teh kita dari mana, petani yang nanam teh ini kayak apa hidupnya, itu kan semua terputus ya kalau di kota ya. Nah itu dia bisa menyambungkan itu semua sampai nanti kita sadar kalau ternyata kita sebagai konsumen pun, misalnya gue nggak nanam pun, we have kita punya andil yang sangat amat besar gitu untuk menentukan kesejahteraan orang lain, untuk menentukan alam itu akan jadi seperti apa. Nah aku baru dapet pemahaman itu pas ke Bumi Langit sebenarnya. Dan itu aku keselnya juga, gue kesel kenapa kok ini, mungkin it's two part ya, mungkin gue ignorant juga, jadi gue gak nyari-nyari sendiri, padahal itu udah banyak banget online. Tapi gue juga kesel kenapa kok di perkotaan ilmu-ilmu seperti ini ya, yang kayak sangat basic kan, menumbuhkan makanan sendiri, keterhubungan dengan alam, keterhubungan dengan orang yang menumbuhkan makanan kita, kenapa itu gak diajarin gitu di kota. Dari SD gak pernah dapet, sampai kuliah pun itu gak tertuang gitu dalam apa yang kita pelajari. Ya aku kesel banget juga sih, jadi ada amarah di situ. Makanya kayak gue bikin kebun kumara biar semua orang tuh bisa tahu hal-hal kayak gini yang tadinya mungkin mereka nggak tahu. Yang sekolah atau kampus nggak ngajarin ke orang-orang ini. Kita bikin kebun kumara. Dan saat memulai itu ada rasa takut juga nggak ini? Tapi bisa nggak ya? Gue kan sebelumnya nggak ada latar belakang di sini dan sebelumnya juga bekerja di institusi orang gitu. Kan ini kayak
a new entrepreneurial journey juga gitu in a way gitu loh ya. Iya. Did you have any fear juga gitu saat memulai gitu? Fear ya. I don't know, mungkin dibilang enggak aku sebenarnya udah nggak inget sih Mas Ali. Mas Ali bisa inget nggak sih yang kayak baru 4-5 tahun lalu. Tapi kayak, can you recall your emotions bener di awal? I can recall some. I can recall I was excited. I can recall I was anxious yang kayak bisa nggak ya gitu lah, standar lah ya. Cuma kalau itu fear kayak takut gagal, gua gimana nih? Itu I didn't really. Kan udah nabung dan lain-lain ya. Nah, aku udah nabung, itu udah jelas. Aku udah nabung. Terus aku mendapat support karena aku ngejalannya bareng Dira kali ya. Jadi I had spousal support, dan buat aku tuh support system tuh kunci banget sih. Aku nggak ngerti how people can do it alone. Kan some people kan just kayak membangkit terus sendiri-sendiri gitu. I just can't imagine not having a support system. Menurut aku penting banget, dan karena aku ada Dira, nah itu spousal support yang sangat kuat. Plus aku ngajak adik-adik aku kan. Jadi Kebun Kumara tuh pendirinya 4 sebenarnya. Jadi adik aku sama suaminya tuh juga kita ajak diskusi dari awal. Jadi I had their support, I had my older sister support juga di awal yang ngasih funding. Jadi dia jadi kayak angel investor kita lah. Kita kan miskin nih, habis itu dia kayak banyak uang, kayak bantuin, jadi kasih uang gitu kan untuk bikin ini itu. Jadi that support was very very crucial. Jadi aku nggak pernah merasa fear maybe ya, because of the support. Fear ya, anxious I was anxious, tapi fear enggak. Karena dan also opsi I had, kalau nggak ngakuin Kebun Kumara kan artinya I had to be in my previous job kan, and I didn't like that. Jadi kayak atau nyari kerjaan lain. Iya, emang nyari kerjaan lain itu wasn't an option for me juga. Why? Karena tadi kayaknya aku nggak mau nih 9 to 5 job lagi. Jadi I wanted to leave the 9 to 5 active income rutin gitu loh. Emang pengen ninggalin itu. Jadi it was either I stick with the old job or start something new yang bukan another job tapi kayak business gitu. Ya udah, daripada gue balik mundur mending maju gitu kan. Ya udah, I just took the risk. Dan saat awal-awal membangun kan I imagine pasti juga tantangannya juga sangat banyak. Mungkin orang belum tahu, orang mungkin belum terlalu peduli mungkin. Iya. Sekarang aja mungkin masih banyak yang nggak peduli gitu, tapi awareness-nya mungkin paling nggak pelan-pelan mulai naik. Tapi kan dulu kan nggak seperti ini. Susah banget sempat ya, terpikir ini is it worth it or not sih sebetulnya, is it going to work or not? Sempat ada keraguan seperti itu nggak? Kalau keraguan aku lebih kayak ini kena, misalnya gini, di awal itu konteksnya kan aku juga baru belajar berkebun, aku juga baru belajar tentang si lifestyle inilah, si permaculture ini. Jadi I'm not expert, right? Nah, sedangkan aku juga pengen bikin Kebun Kumara. Jadi ini kayak kita udah berlayar tapi kapalnya belum jadi, persis kayak gitu kan. Gitu, kapalnya tuh kayak baru jadi setengah tapi kita udah berlayar aja gitu. Jadi I was learning while building Kebun Kumara sebenarnya. Jadi obviously di awal itu lebih banyak gagal. Kita tuh baru dapat kelas publik yang bener-bener oke itu tahun 2017 akhir ya. Jadi 1,5 tahun tuh bener cuma buang-buang duit doang. Cuma di benak aku sama Dira, setiap kali aku lagi stres gitu kayak, aduh gimana Dira selalu bilang, San, orang tuh ngelakuin hal yang sama dengan ngambil S2 di kampus mana. Ya kamu harus anggap 1,5 tahun ini juga bentar banget ya San, kan orang kan S2 bisa sampai 2-3 tahun. Ini tuh lagi kayak kita lagi belajar aja. Jadi ibaratnya kamu percaya aja uang yang kita taruh di sini tuh kayak uang pendidikan kita. Terus gue pikir bener juga, kayak ya obviously nggak mungkin lah gue baru belajar 2 minggu di Bumi Langit. Terus gue nggak punya pengetahuan apapun soal berkebun, tiba-tiba gue bikin Kebun Kumara terus berhasil, kan nggak mungkin seinstan itu kan. Ya udah, jadi mindset aku emang di awal tuh gimana caranya gue belajar aja. Jadi kita kayak belajar nanam dari awal, otodidak semua, belajar berkebun. Berkebun tuh harus digali dulu nggak sih tanah bawahnya atau langsung di atasnya aja, kayak gitu. Kita belajar dari YouTube, belajar lagi dari si Bumi Langit, tanya-tanya orang, praktekin. Terus praktek itu kan nggak bisa sekali. Ya loh, cabai aja kan 8 bulan baru berbuah, kan harus ditungguin dong. Iya dong. Kan terus ya, ada 2 musim. Exactly, habis itu ada 2 musim kering sama musim hujan. Kita harus, we have to experience both kan. Kita harus tahu, ternyata musim hujan masalahnya ini ya. Kalau musim kering masalahnya ini ya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya kita masih belajar ya. Jadi banyak hal yang kita juga belum tahu gitu. Nah, tapi di awal itu udah we just kept doing it. Jadi every day aku datang ke sini ya udah belajar, ada yang di kebun, ada baca-baca, ngelakuin lagi, nulis, sambil bikin proposal ke sekolah-sekolah, ceritain Kebun Kumara tuh why-nya apa, background-nya apa, dibikin proposal yang bagus. Nanti datang ke sekolah, presentasi ke sekolah, mau nggak sekolah datang ke tempat kita untuk belajar, gagal, lakuin itu gitu terus. 1,5 tahun di awal tuh mungkin 1,5 sampai 2 tahun.
Sampai akhirnya kita garap ulang kebun ini, kita desain ulang, terus jadinya lebih layak juga secara presentation. Seorang baru banyak yang datang setelah itu. Mungkin karena juga udah bagus kali ya kurikulum dan learning method kita. Karena kan karena gini kan, aku ngerti banget ya, aku nggak pernah berkebun sebelumnya. Terus untuk mulai berkebun itu kan bingung ya, karena kan nggak gimana ya, mungkin kayak orang mau mulai masak juga kali ya, agak-agak bingung gitu kan, agak cingak-cinguk nih harus diapain nih kalau kita mau bikin, you wanna make a bread gitu, you wanna make a dough, kan agak bingung nih masuknya gimana. Nah, berkebun buat orang kan kayak gitu juga kan, bingung gitu, ini gue siram kebanyakan nggak ya, gue tahu nih kebanyakan dari mana ya, ini potnya cukup besar nggak, itu kan banyak banget kan. Nah, jadi aku pengen mendesain gimana caranya kebun Kumara itu kalau kita ngajarin ke orang, kita ngajarin tuh ke orang awam-awam itu, ke orang-orang kayak aku yang nggak ngerti sama sekali. Jadi have to make it very simple, very easy, tapi juga deep kan. Dan aku ngelihatnya pas aku dapat semua materi pas aku awal belajar tuh semua dalam bahasa Inggris. Kalau aku nyari dalam bahasa Indonesia, ada itu paper-paper pertanian gitu loh yang udah. Itu waktu di Bumi Langit tapi materi-materi dalam bahasa materi yang udah banyak ditranslate sih, tapi banyaknya buku-buku permakultur dalam bahasa Inggris kan, gitu. Jadi kalau aku juga ngerasa jadi kalau orang nggak bisa bahasa Inggris, kalau misalnya dia nyari di Google gitu, yang dia dapat informasi yang bagus, tapi sangat akademik gitu. Yang kayak pastikan pH tanah Anda sekian, lalu pastikan campur, kayak kaku banget. Aku aja nggak belajar, aku aja kayak agak bingung belajar, kewalahan aja terlalu berat gitu, nggak sama sekali bukan bahasa awam. Nah, akhirnya di Kebun Kumara aku sama yang lainnya juga setuju, ya udah kita bikin ini lebih simple aja, sesuatu yang toh yang banyak yang belajar di Kebun Kumara juga nggak jadi petani, bukan orang yang mau jadi petani. Kalau dia mau jadi petani, dia akan mendalami dengan sendirinya. Ini lebih orang-orang yang pengen hobi, yang pengen berkebun buat nanam kangkung organik buat ibunya, pengen berkebun bareng anaknya kan gitu kan. Nggak perlu sampai dalam-dalam banget gitu, sampai teknis banget enggak. Yang penting dia paham aja tanah tuh kayak apa, perbandingannya seperti apa, ngaduknya kayak apa gitu. Jadi kita desain itu akhirnya. Nah, itu yang makan waktu lama di awal. Itu yang trial errornya banyak banget. Selama proses itu banyak trial and errornya, baik dari sisi nanemnya maupun sisi memasarkan atau menjual lah, tadi buat proposal, ngajak orang biar tahu dan seterusnya. Banyak gagalnya juga. Gagal terus, we didn't make any money. Standar takut sama rumput, takut sama cacing, and then ada lagi yang kayak takut dimarahin ibunya, takut sepatunya kotor, terus nanti kayak takut kos kakinya kotor, copot kos kaki aja nyeker, enggak, nanti takut dimarahin orang tua kalau kakinya nginjek rumput.